Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8 MTS Nurul Falah, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan kalian juga tetap mempertahankan semangatnya dalam memahami materi-materi yang telah disampaikan oleh guru-guru. Untuk mata pelajaran bahasa Indonesia hari ini, setelah pertemuan sebelumnya kalian telah melaksanakan ulangan harian yang pertama, 2 bab yang pertama. Hari ini masuk ke dalam bab yang ketiga, yaitu tentang teks eksposisi. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Teks eksposisi. Teks eksposisi itu bisa disimak di buku kalian di halaman 52. Kata eksposisi itu berasal dari bahasa Latin yang berarti memberitahukan, menguraikan, dan menjelaskan. Jadi maksud dari teks eksposisi tersebut merupakan paragraf yang bertujuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan dalam karangan gitu. Jadi di dalam teks eksposisi itu bertujuan untuk menjelaskan maksud dalam sebuah paragraf atau topik yang dibahas. Nah, intinya teks eksposisi itu memberitahukan, menguraikan, dan menjelaskan itu. Nah, apa sih ciri dari teks eksposisi? Yang pertama, penjelasan pokok persoalan secara objektif. Jadi, teks eksposisi itu membahas sebuah persoalan secara objektif. Jadi, tidak secara subjektif atau hanya dari gagasan penulis saja. Jadi, harus juga berdasarkan fakta yang sebenarnya terjadi seperti apa. Seperti itu. Itu ciri yang pertama. Lalu, ciri yang kedua, informatif. Dan uraiannya itu harus jelas. Informatif itu maksudnya pembahasan atau gagasan yang dibahas, topik yang dibahas di dalam teks eksposisi itu harus memuat banyak informasi-informasi yang disampaikan pembacanya. Nah, itu yang maksud dengan informatif. Jelas juga, jadi bahasa yang digunakan itu harus jelas, jadi tidak memiliki kata-kata yang ambigu seperti itu. Terus ciri yang ketiga itu memuat fakta. Nah, tadi kan sudah Ibu jelaskan kan kalau ciri yang pertama itu harus objektif. Nah, tadi jadi selain dari gagasan pribadi, dari gagasan penulis, teks eksposisi ini juga ditulis berdasarkan fakta. Nah, agar informasi yang ditulis itu lebih konkret atau lebih akurat. Jadi para pembaca lebih mempercayai apa yang telah ditulis oleh penulis, seperti itu. Nah, itu merupakan pengertian dan ciri-ciri dari teks eksposisi. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik ya. Selanjutnya, unsur dalam teks eksposisi. Nah, unsur dalam teks eksposisi itu dibagi menjadi 2. Tadi, di dalam teks eksposisi terdapat gagasan dan fakta. Gagasan itu merupakan pendapat pribadi. Pendapat pribadi tentang topik bahasan yang dibahas di dalam teks eksposisi atau permasalahan pendapat kita penulis terhadap permasalahan yang dibahas di dalam teks eksposisi. Itu gagasan. Dan selanjutnya fakta. Fakta itu peristiwa yang sebenarnya terjadi yang sesuai dengan topik yang kita bahas atau kejadian-kejadian yang memang terjadi yang mendukung topik yang kita bahas dalam penulisan teks eksposisi. Nah,
Selain itu, selain unsur-unsur, jadi sudah jelas bahwa di dalam teks eksposisi itu harus terdapat gagasan dan fakta, pendapat pribadi dari penulis, lalu ditambahkan dengan fakta agar karya yang kita buat, teks eksposisi yang kita tulis itu bisa dapat informatif dan lebih konkret atau akurat untuk disampaikan kepada para pembaca. Nah, selanjutnya jenis-jenis dari teks eksposisi. Yang pertama, itu terdapat identifikasi. Kalian bisa lihat di halaman 35, kalian buka buku bahasa Indonesianya. Identifikasi yang pertama merupakan sebuah metode yang berusaha menyebutkan ciri-ciri atau unsur-unsur mengenai suatu objek. Jadi, identifikasi itu isinya ciri-ciri atau unsur-unsur dari objek yang kita akan bahas di dalam teks eksposisi. Nah, ini kalian, karena di sini banyak kalimat dalam paragraf, jadi Ibu sarankan kalian untuk tandai, kalian berikan stabilo bagian-bagian yang penting. Jadi di sini Ibu juga menjelaskan secara singkat agar kalian bisa lebih mengerti dari materi yang ada di buku. Seperti itu ya. Ibu ulangi ya, untuk jenis yang pertama dalam teks eksposisi yaitu identifikasi. Identifikasi ini merupakan metode yang berusaha menyebutkan ciri-ciri atau unsur-unsur pengenal suatu objek. Jadi objek apa nih yang akan kita bahas di dalam teks eksposisi. Nah, kalau memang kalian ingin menulis dengan jenis teks eksposisi identifikasi, berarti kalian fokuskan mencari tahu tentang ciri-ciri atau unsur-unsur pengenal suatu objek. Lalu yang kedua, perbandingan atau pertentangan. Nah, di sini dalam paragraf perbandingan atau pertentangan itu mengembangkan kalimat utama dengan cara membandingkan dengan masalah yang lain, tentunya yang sesuai ya dengan topik bahasan yang memang sebanding agar bisa benar-benar bisa mencari tahu mana kurangnya, mana lebihnya antara topik yang kita bahas dengan masalah yang lainnya. Seperti itu. Terus pembanding harus bersifat konkret. Tadi sudah termasuk ciri-ciri ya. Pembanding harus bersifat konkret atau sudah diketahui masyarakat umum. Nah, itu maksud dari perbandingan atau pertentangan. Jadi, dari kalimat utama kita kembangkan dengan cara membandingkan topik yang kita bahas dengan masalah yang lain. Seperti itu. Itu jenis teks eksposisi yang kedua. Lalu yang ketiga sekarang. Yang ketiga terdapat ilustrasi. Ilustrasi ini merupakan suatu metode untuk mengadakan gambaran atau penjelasan khusus dan konkret terhadap suatu prinsip bersifat umum dan menunjukkan contoh-contoh nyata dan konkret. Jadi ilustrasi di sini lebih kepada menunjukkan gambaran-gambaran terhadap ya permasalahan yang kita bahas. Tuh. Jadi contoh-contohnya ditulis dengan detail di dalam eksposisi ilustrasi. Lalu setelah ilustrasi terdapat klasifikasi. Nah, klasifikasi di sini, klasifikasi berarti pengkelompokan. Merupakan suatu metode untuk menempatkan hal atau benda dalam satu kelompok. Nah, jadi klasifikasi itu pengelompokan, sehingga dapat diketahui hubungan antar hal atau antar benda dalam kelompok tersebut. Jadi memudahkan kalian untuk membahas
suatu permasalahan yang akan kalian kemukakan di dalam teks eksposisi, di dalam klasifikasi. Jadi kalian kelompokkan terlebih dahulu. Nah, itu termasuk ke dalam eksposisi klasifikasi. Ya. Selanjutnya, definisi. Definisi di sini penjelasan tentang makna suatu kata. Nah, ciri dari definisi itu menggunakan kata adalah. Contoh, buku adalah media cetak. Buku adalah salah satu media cetak. Seperti itu. Itu salah satu contoh dari definisi. Jadi, penjelasan tentang makna suatu kata. Gitu. Sedangkan apa bedanya nih dengan identifikasi? Kan di identifikasi definisi hampir-hampir mirip. Jadi kalau identifikasi itu menyebutkan ciri-ciri topik bahasan, ciri-cirinya identifikasi. Sedangkan definisi itu artinya, penjelasannya. Ya, jadi sudah tahu ya bedanya di mana ya antara identifikasi dengan definisi. Semoga kalian bisa memahaminya. Nanti kalau memang masih kurang paham, nanti bisa didengerin lagi video ini, dilihat lagi, bukunya juga bisa dibaca lagi, di Stabilo dikasih tanda yang bagus, yang rapih bukunya. Nah, yang terakhir terdapat analisis. Analisis dibagi menjadi dua. Terdapat analisis kausal yang membahas tentang sebab akibat, dan yang kedua analisis proses atau yang menjelaskan tentang suatu kejadian, peristiwa, prosesnya seperti apa gitu. Nah, itu merupakan beberapa jenis-jenis dari teks eksposisi. Ayo kita ulangi bersama ya. Jadi ada berapa tuh jenis teks eksposisi? Ada 6. Terdapat 6 jenis teks eksposisi. Yang pertama, identifikasi. Tadi maksud dari identifikasi menjelaskan ciri-ciri atau unsur dari topik bahasan. Yang kedua, perbandingan atau pertentangan, mengembangkan kalimat utama dengan cara membandingkan masalah ya dengan yang lain, ya kan? Terus yang ketiga apa? Ilustrasi. Ilustrasi itu metode dengan menggunakan gambaran atau contoh-contoh nyata dan konkret dalam membahas topik permasalahan. Itu ilustrasi. Lalu yang keempat, klasifikasi. Klasifikasi di sini pengelompokan. Jadi metode dengan menggunakan pengelompokan. Lalu yang kelima, definisi. Definisi itu penjelasan tentang suatu makna, ya. Nah, yang terakhir, analisis yang dibagi menjadi dua. Ada analisis proses dan analisis kausal. Analisis kausal itu merupakan pembahasan sebab akibat. Sedangkan analisis proses membahas proses suatu permasalahan dari awal sampai pada proses yang terakhir dibahas di dalam teks eksposisi analisis proses. Sampai di sini tadi sudah dibahas pengertian, lalu ciri-ciri dari teks eksposisi, lalu juga masuk ke dalam unsur. Nah, yang tadi jenis-jenis teks eksposisi. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Selanjutnya, terdapat struktur teks eksposisi. Jadi sudah jelas ya, dari kelas 7 kalian membahas berbagai macam teks, pasti kalian menemukan struktur. Nah, di dalam teks eksposisi juga memiliki struktur. Struktur di sini untuk panduan dalam kalian menulis teks eksposisi, atau yang harus ada, bagian-bagian yang harus ada di dalam teks eksposisi. Yang pertama,
Biasanya pada paragraf pertama itu terdapat tesis. Tesis di sini dimaksudkan pengenalan isu. Nah, isu apa nih yang kita angkat untuk menulis teks eksposisi? Kalian mau pilih dari 6 jenis tadi? Mau kalian pilih yang mana dari 6 jenis? Identifikasikah, klasifikasi, atau yang lainnya? Nah, itu kita cari tahu dulu isu apa. Nah, kita kembangkan pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan secara umum penulis tentang topik yang dibahas. Itu termasuk ke dalam tesis. Jadi dikembangkan topiknya, isunya di dalam tesis. Itu biasanya terdapat di paragraf pertama sampai paragraf kedua. Nah, paragraf selanjutnya terdapat rangkaian argumen. Nah, di sini baru terdapat beberapa pendapat-pendapat, baik dari pendapat penulis atau pendapat dari orang lain, untuk menganalisis atau membahas isu-isu yang dibahas di dalam teks eksposisi yang kalian tulis. Itu termasuk ke dalam rangkaian argumen. Jadi gagasan dan fakta yang terdapat di teks eksposisi itu terdapat di rangkaian argumen. Bisa kalian tulis di rangkaian argumen ini. Seperti itu. Yang terakhir, setelah rangkaian argumen, pada paragraf terakhir itu terdapat penegasan ulang. Nah, di dalam penegasan ulang ini, perumusan kembali secara singkat. Jadi kalian buat kesimpulan, begitu juga yang terakhir, kalian membuat penutup. Seperti itu. Ya. Jadi dalam struktur teks eksposisi, yang pertama itu terdapat tesis, yang kedua rangkaian argumen, dan yang ketiga penegasan ulang. Pintar. Nah, itu merupakan materi yang kita bahas hari ini. Kalian bisa nanti diulang lagi videonya kalau memang ada beberapa materi yang kalian masih belum paham, didengerin lagi, dibaca lagi ya bukunya. Itu saja untuk materi bahasa Indonesia hari ini. Semoga kalian selalu tetap sehat, kalian tetap semangat, nggak usah pergi-pergi keluar rumah kalau memang tidak penting. Kalaupun memang penting kalian mengharuskan keluar rumah, jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Baik, itu saja materi yang Ibu sampaikan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.